Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok riset audit yang beranggotakan saya sendiri Nurhayati NIM 18043026 sebagai pemateri dan moderator. Yang kedua itu Al-Qodiman NIM 18043033 sebagai pemateri, dan yang ketiga itu Ella Anissa NIM 18043035 sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil review artikel kami dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika, Pengalaman Auditor, Skeptisme, Profesional Auditor, Objektivitas, dan Integritas terhadap Kualitas Audit. Studi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Penulis di artikel ini yaitu Irwanti Bunga Nurjana dan Andi Kartika. Nama jurnal dan volume, Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan Perbankan, volume 5, ayat 2, tahun 2016, halaman 123-135. Baiklah, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Ella Anissa. Baiklah, pada part pendahuluan, poin pertama, tujuan rumusan masalah atau pertanyaan peneliti mengenai untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor KAP yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di 7 kantor KAP di Kota Semarang dengan analisis yang bekerja pada kantor KAP tersebut. Dengan pertanyaan peneliti diantaranya, apakah pengaruh kompetensi, independensi, etika auditor, pengalaman, skeptisme, objektivitas, integritas pada auditor terhadap kualitas audit tersebut. Pada poin kedua, motivasi atau alasan penelitian, yaitu untuk mengetahui kembali hubungan atau pengaruh antar variabel yang dijelaskan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis uji T. Pada poin ketiga, riset gap, adanya tidak konsistensi hasil penelitian sehingga analisis secara riset gap dipilih oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian. Poin keempat, kontribusi. Penelitian diharapkan bermanfaat dalam literatur pengauditan, khususnya mengkaji auditor sebagai pihak ketiga membantu mengatasi konflik kepentingan yang terjadi. Pada poin kelima, penjelasan teori utama dan definisi yang penting. Yang pertama, kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Kemudian, kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Kemudian, independensi auditor adalah pengauditan sebagai pengguna cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit. Pada poin ke-6, pernyataan organisasi penulisan artikel, yaitu menyelidiki secara empiris dan melakukan uji hipotesis atas pengaruh kualitas audit pada kantor KAP menggunakan unit analisis auditor. Baiklah, terima kasih kepada Ella. Selanjutnya, materi kedua itu kajian teori akan disampaikan oleh Al-Qodiman. Baiklah, saya akan membahas mengenai kajian teori pada artikel ini. Yang pertama, teori dari definisi variabel. Poin pertama terkait dengan teori ini yaitu menggunakan teori keagenan dalam mengaudit terkait dengan auditor sebagai pihak ketiga yang akan membantu untuk mengatasi konflik kepentingan. Yang kedua, kualitas audit. Didefinisikan sebagai pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan standar audit yang berlaku. Yang ketiga, kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif.
Yang keempat, independensi dalam mengaudit. Yang kelima, kode etik memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dalam menerapkannya agar akuntan publik dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pengalaman auditor, yaitu audit yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan pengauditan. Selanjutnya, skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang diperoleh. Selanjutnya, objektivitas auditor. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Yang terakhir, integritas auditor. Selanjutnya, kita membahas terkait dengan penelitian terdahulu. Yang mana dalam penelitian ini terdapat juga penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan, seperti yang pertama pada Komang pada tahun 2015 menganalisis tentang pengaruh independensi auditor dan kompetensi auditor pada skeptisisme profesional auditor dan implikasinya terhadap kualitas audit. Selanjutnya, Francisca pada tahun 2014 menganalisis tentang pengaruh independensi dan pengalaman kerja, kompetensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Yang selanjutnya, Sylvia pada tahun 2015, dan ada juga pada Wiwit pada tahun 2014, dan Titin pada tahun 2016. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini mengandung beberapa hipotesis yang dibahas. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kedua, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang ketiga, etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang keempat, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kelima, skeptisisme profesional audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang keenam, objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Baiklah, terima kasih kepada Aldi. Materi ketiga, metode penelitian akan saya lanjutkan. Di mana metode penelitian ini, materi yang pertamanya tentang desain penelitian. Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan desain penelitian yang digunakan adalah uji hipotesis serta dengan menggunakan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS. Selanjutnya yang kedua itu data penelitian. Teknik pengumpulan datanya di dalam artikel ini adalah kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga itu model analisis dan alat analisis. Alat analisis yang digunakan yaitu dalam artikel ini adalah SPSS untuk melakukan uji analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis dan uji T. Termasuk juga di dalamnya uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi atau R2. Dengan kesimpulan model regresi pada artikel ini yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah B5 X5 tambah B6 X6 tambah B7 X7 tambah E. Keterangannya Y itu adalah kualitas audit, A konstanta, B koefisien regresi, X1 variabel kompetensi, X2 variabel independensi, X3 variabel etika auditor, X4 variabel pengalaman auditor, X5 variabel skeptisme profesional auditor, X6 variabel objektivitas auditor, X7 variabel integritas auditor, dan E adalah error. Selanjutnya itu yang keempat, ukuran sampel. Sampel dalam penelitian ini
adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP Kota Semarang. Dengan jumlah sampel adalah 60 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Kriteria yang digunakan adalah auditor pada KAP yang terdiri dari berbagai jenis jabatan dan jumlah seluruh auditor internal pada KAP di Semarang. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya materi keempat, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Al-Qodiman. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait dengan hasil dan pembahasan, yang mana dalam pembahasan sebelumnya sudah membahas bahwa dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji yang dipakai menggunakan aplikasi SPSS seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastistas, uji regresi linear berganda, uji statistik F, dan uji koefisien determinan, yang mana dengan hasil dari uji-uji tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hipotesis pertama, yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Yang mana dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, maka auditor dapat melakukan tugasnya dengan mudah. Selanjutnya, hipotesis 2. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas auditor. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Dan pada hipotesis ini, hasil dari hipotesis ini juga mendukung dari penelitian yang terdahulu, seperti penelitian oleh Komang, Sylvia, dan Titin. Yang ketiga, hipotesis ketiga, yaitu etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang mana auditor dengan etika yang lebih baik, maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dilakukan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kinerja dari diri seorang auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis agar mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Yang mana dalam penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu seperti penelitian dari Francisca, Sylvia, dan Titin yang menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang hipotesis keempat, yaitu pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang mana dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa pengalaman sebagai seorang auditor pun memiliki peran penting terhadap kualitas audit. Yang mana semakin tinggi atau semakin banyak jam terbang yang dimiliki oleh auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan, maka semakin besar pengaruh yang diberikan terhadap kualitas audit. Dan dalam penelitian ini juga mendukung dari penelitian terdahulu seperti penelitian dari Sylvia, Wiwit, dan Titin. Selanjutnya, pada hipotesis kelima, yaitu skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas auditor. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dan penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu seperti penelitian dari Komang yang menunjukkan skeptisisme profesional audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, hipotesis ke-6, yaitu objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa hubungan keuangan dengan klien dapat berpengaruh objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas auditor dapat dipertanyakan. Dan ini dapat mendukung penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Sylvia. Selanjutnya, hipotesis 7, yaitu integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang mana auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan
yang dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat semaksimal mungkin dalam praktiknya. Dan dengan integritas yang tinggi dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan pendapatan yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dan dalam penelitian ini mendukung juga penelitian terdahulu pada penelitian Sylvia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Al-Qodiman. Materi terakhir akan saya sampaikan sendiri. Jadi setelah dijelaskan beberapa poin di atas, maka dapat disimpulkan dan dirangkum hasil penelitian dari artikel ini, yaitu yang pertama, variabel kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, variabel independensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan yang ketiga, variabel etika auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang keempat, variabel pengalaman auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang kelima, variabel skeptisme professional audit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, variabel objektivitas auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Serta yang terakhir, variabel integritas auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Baiklah, sekian hasil pemaparan review artikel dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam pengucapan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.